Ada sebuah pandangan yang baru-baru ini viral yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak ubahnya manusia biasa, sama seperti manusia lain yang tidak memiliki keistimewaan apa-apa. Dan bahwa eksistensi Yesus sebagai juru selamat mengalami progresivitas dari sederhana menjadi sempurna di kayu salib. Mengapa ada pandangan ini? Karena kelompok Kristen ini berpandangan bahwa Yesus anak Maria ini bukan merupakan penjelmaan Allah. Bagi mereka, Allah menjelma menjadi manusia Yesus adalah kepercayaan atau keyakinan pagan, penyembahan berhala. Salah satu ayat yang menjadi landasan keyakinan ini adalah dari Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ayat ini berbicara tentang kemampuan Yesus menjadi Tuhan yang hebat itu bertumbuh seiring dengan pertumbuhan fisiknya, sehingga mencapai puncaknya ketika Yesus berumur 30 tahun. Karena hal itu, dalam kesempatan ini saya akan menanggapi melalui pendekatan eksegesis Alkitabiah. Di sini saya tidak mengambil dari pendapat tafsiran para teolog tentang hal ini, tetapi saya mencoba untuk mengambil makna konsep teologinya berdasarkan analisa sintaksis dan tata bahasa Yunani dari ayat ini. Perhatikanlah, mari kita simak diagram tata bahasanya. Dalam induk kalimat yang pertama, anak, kemanusiaan Yesus, mengalami dua kata kerja. Kata kerja yang pertama bertumbuh, ditulis dalam bentuk imperfect indikatif aktif. Artinya bahwa kemanusiaan Yesus ini mengalami pertumbuhan sejak bayi hingga umur 12 tahun. Dan kata kerja kedua, menjadi kuat. Ditulis dalam bentuk imperfect indikatif aktif yang berarti bahwa kemanusiaan jasmani Yesus yang mengalami progresivitas semakin kuat dari bayi hingga 12 tahun. Berdasarkan analisa ini, kita dapat simpulkan bahwa ayat ini berbicara tentang pertumbuhan jasmani Yesus Kristus yang 100% manusia, bukan pertumbuhan rohnya dalam kapasitasnya sebagai juru selamat. Dan selama masa pertumbuhan dari bayi hingga 12 tahun sebagai manusia, Yesus Kristus selalu dipenuhi oleh hikmat. Hikmat di sini memiliki pengertian kecerdasan tertinggi dari Allah di dalam kehidupan kemanusiaan Yesus. Kita bisa bandingkan hal ini dari Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kemudian pada kalimat yang kedua, yaitu kasih karunia Allah selalu ada di atasnya, di atas Yesus. Mengapa saya katakan selalu ada? Karena secara sintaksis, kalimat ini disejajarkan dengan kalimat pertama yang berbicara masa pertumbuhan jasmani Yesus. Jadi, selama masa pertumbuhan, yaitu mulai bayi hingga umur 12 tahun, pada saat ayat ini ditulis, dan hingga Yesus mati di atas kayu salib di Bukit Golgota, kasih karunia Allah itu selalu ada di atas diri atau kehidupan Yesus Kristus. Berkaitan dengan hal itu, Rasul Paulus menulis dalam Kolose 2 ayat 9, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Itu berarti roh Yesus telah sempurna dalam eksistensinya, tidak mengalami pertambahan atau juga pertumbuhan. Hal ini nampak pada kalimat kedua dalam Lukas 2 ayat 40 ini. Dan ada satu lagi yang tidak menjadi perhatian banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen, yaitu roh kita ini umurnya jauh lebih tua daripada tubuh kita. Roh manusia tidak mengalami pertumbuhan. Maksud saya, tidak ada roh bayi lalu kemudian bertumbuh menjadi roh remaja dan kemudian roh dewasa. Sama seperti malaikat, malaikat diciptakan oleh Allah dalam hakikatnya, eksistensinya sebagai makhluk roh. Dan yang sejauh kita tahu, roh malaikat tidak mengalami progresivitas dari malaikat bayi menjadi malaikat remaja dan kemudian malaikat dewasa. Kita bisa bandingkan dalam Mazmur 22 ayat 10. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Itu berarti bahwa roh seorang bayi itu telah mengenal Allahnya dan Allah mengenal roh dari bayi ini sebelum dia dikandung oleh ibunya. Dan Allah telah mengenal roh kita jauh sebelum roh kita ini ditempatkan dalam daging diri kita, dalam rahim ibu kita. Bandingkan Yeremia 1 ayat 5.
Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Perhatikanlah bahwa dalam diri Yesus Kristus terdapat 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Roh Tuhan Yesus inilah yang dalam eksistensinya sudah ada jauh sebelum roh Yesus ini menempati atau mendiami kemah tubuh jasmani Yesus yang dititipkan ke dalam rahim perawan Maria. Perhatikanlah bahwa dalam diri Yesus Kristus terdapat 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Roh Tuhan Yesus inilah yang dalam eksistensinya sudah ada jauh sebelum roh Yesus ini menempati, mendiami kemah tubuh jasmaninya yang dititipkan di dalam rahim perawan Maria. Keberadaan roh Yesus inilah yang dicatat oleh Yohanes dalam kitab Yohanes 1 ayat 1, bahwa firman roh Yesus ini telah ada pada mulanya dan bersama-sama dengan Allah, dan bahwa di dalam diri Yesus Kristus berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Jadi, jelas di sini bahwa yang mengalami pertumbuhan adalah tubuh jasmani Yesus, sedangkan rohnya yang ada di dalam tubuh manusia Yesus sejak dalam kandungan perawan Maria hingga mati di kayu salib di Bukit Golgota adalah roh yang telah ada bersama-sama dengan Allah pada mulanya, dan firman roh itu adalah Allah. Roh Yesus dalam eksistensinya sebagai Allah tidak mengalami progresivitas, tidak ditambahkan, tidak bertumbuh, dan mulai dari roh yang sederhana menjadi roh yang mulia. Jadi, jelas di sini bahwa yang mengalami pertumbuhan adalah tubuh jasmani Yesus, sedangkan rohnya yang ada di dalam tubuh manusia Yesus sejak dalam kandungan perawan Maria hingga mati di salib di Bukit Golgota adalah roh yang telah ada bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Dan firman atau roh itu adalah Allah itu sendiri, dan roh Yesus tidak mengalami penambahan, tidak mengalami progresivitas, mulai dari roh yang sederhana menjadi roh yang mulia. Roh Yesus tetap dan tidak berubah selama-lamanya sebagai satu pribadi dan sehakikat dengan Allah.